Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini perkenalkan, nama saya Farhan Husin. Saya Mujahidah Zahra Tunisa. Saya Ala Rizky Nabila. Saya Rayhan Rizky Fauzi. Saya Kaisya Fatima. Saya Muhammad Syekh Afaki. Dan di sini kami dari kelompok 3 ingin melakukan pengamatan terhadap perbedaan tulang rawan dan tulang keras yang direndam dalam larutan HCl dan air biasa selama 3 hari. Yuk ikutin terus prosesnya. Bersihkan tulang ayam dari sisa-sisa daging yang masih melekat menggunakan pisau. Potong tulang ayam menjadi 2 bagian untuk mempermudah pengamatan. Masukkan masing-masing tulang ke dalam gelas plastik. Tuangkan larutan air biasa dan larutan asam cuka ke dalam gelas plastik hingga tulang terendam sepenuhnya. Tutup rapat gelas plastik. Sebelum dilakukan perendaman, kedua potongan tulang memiliki karakteristik yang seragam. Warnanya putih, tulang sedikit pucat dengan tekstur yang keras dan kelenturan yang kaku. Tulang-tulang tersebut juga mengeluarkan bau amis khas ayam mentah. Larutan yang digunakan untuk perendaman, baik air biasa maupun asam cuka, terlihat bening dan transparan tanpa perubahan warna. Setelah direndam selama 3 hari, terjadi perubahan yang berbeda pada tulang ayam di kedua larutan. Tulang ayam yang direndam dalam air biasa mengalami perubahan warna menjadi pink kemerahan. Teksturnya tetap keras, dengan kelenturan yang tidak berubah tetap terasa kaku. Namun, bau amisnya menjadi lebih menyengat dibandingkan sebelumnya. Larutan air biasa yang digunakan untuk merendam tulang berubah warna menjadi merah, yang diduga berasal dari darah yang masih tersisa di dalam tulang ayam. Berbeda dengan itu, tulang ayam yang direndam dalam larutan asam cuka menunjukkan perubahan yang lebih signifikan. Warnanya berubah menjadi kuning kehitaman, terutama di bagian luar. Kekerasan tulang sedikit berkurang, terutama pada bagian tengahnya, yang terasa lebih rapuh. Kelenturan tulang pun berubah, menjadi lebih mudah patah saat ditekan. Bau tulang ini berubah drastis menjadi busuk seperti bau bangkai. Untuk memastikan hasil akhir, kami membandingkan kondisi tulang kedua yang sebelumnya juga direndam. Ternyata, tidak ada perbedaan signifikan antara kedua tulang dalam masing-masing larutan. Larutan yang direndam dalam air biasa dan asam cuka tetap menunjukkan hasil yang sama dengan tulang yang pertama. Perubahan ini mengindikasikan adanya pengaruh dari larutan asam cuka terhadap struktur dan komposisi tulang, yang mungkin disebabkan oleh reaksi kimia yang melibatkan pelarutan mineral seperti kalsium, sehingga tulang menjadi lebih rapuh. Sementara itu, perendaman dalam air biasa hanya menyebabkan perubahan warna dan bau, tanpa memengaruhi struktur tulang secara signifikan. Apakah terjadi perubahan kelenturan pada tulang setelah direndam larutan HCl? Mengapa? Ya, cukup lentur karena kelompok kami hanya merendamnya selama 3 hari. Sebutkan perbedaan struktur tulang keras dengan tulang rawan. Tulang rawan cenderung lebih lunak, lentur, elastis, dan tidak mudah patah. Sementara itu, tulang keras memiliki sifat keras, kaku, dan mudah patah. Hal ini dikarenakan zat penyusun serta durasi pembentukan tulang tersebut berbeda. Sebutkan bagian tubuh manusia yang tersusun dari tulang keras. Bagian manusia yang tersusun dari tulang keras itu ada tulang paha, betis, lengan, selangka, tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang panggul. Sebutkan bagian tubuh yang tersusun dari tulang rawan. Bagian tubuh yang tersusun dari tulang rawan antara lain yaitu yang pertama terdapat hidung, telinga, epiglotis, tulang belakang, sendi, tenggorokan ataupun trakea. Apakah tulang rawan dapat berubah atau berkembang menjadi tulang keras? Bisa, tulang rawan dapat berubah menjadi tulang keras melalui proses yang disebut osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang yang melibatkan perubahan sel-sel tulang rawan menjadi sel-sel tulang keras. Setelah melakukan pengamatan,
mempengaruhi keadaan tulang, melainkan asam cukala yang membuat tulang menjadi lebih lentur dan